الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati Imam Besar Masjid Istiqlal, Gurutta Profesor Dr. Kiai Haji Nasrul Umar MA, sekaligus juga beliau adalah Ketua Badan Pengelola Masjid Istiqlal, beserta segenap jajaran para imam dan muadzin Masjid Istiqlal yang saya banggakan. Para ulama, para sesepuh, para asatiz yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat tarawih Masjid Istiqlal yang insya Allah dimuliakan Allah. Pertama dan utama tentu kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini, dan alhamdulillah kita bisa mengisinya dengan baik dengan puasa dan qiyamul lail. Yang kedua, tak lupa kita sanjungkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perantaraan beliaulah nikmat iman dan sejuknya berislam bisa kita rasakan. Untuk itu, sekali lagi mari kita berterima kasih dengan menyanjungkan salawat kepada baginda Rasulullah. Boleh diikuti saya? Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah wa alihil athhar ala Rasulillah wa ashabihil akhyar. Yuk bersama-sama. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah wa alihil athhar ala Rasulillah wa ashabihil akhyar. Sekali lagi, Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah wa alihil athhar ala Rasulillah wa ashabihil akhyar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah di yaumil qiyamah, dan akan turun sakinah, ketenangan di dalam diri kita. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, tema ceramah Ramadan kita malam hari ini sesuai yang disediakan oleh panitia
adalah meraih keberkahan melalui ibadah Ramadan. Kita sering mendengar kata-kata berkah ya. Berkah atau barakah ya. Barakah itu artinya kenikmatan ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, berkah atau barakah itu adalah karunia Tuhan ya, yang mendatangkan kenikmatan ya dalam kehidupan ya. Jadi karunia Tuhan yang mendatangkan kenikmatan dalam kehidupan di dunia ini. Itulah berkah. Sedangkan menurut istilah ya, antara lain dalam ensiklopedi tasawuf Imam Al-Ghazali mengatakan berkah itu adalah ziyadatul khair. Apa itu ziyadatul khair? Bertambah-tambahnya kebaikan ya. Para ulama juga mendefinisikan berkah itu sebagai sesuatu yang banyak dan melimpah ruah ya. Itu berkah ya. Baik yang bersifat materi maupun yang bersifat spiritual. Material maupun spiritual ya. Itu berkah ya. Nah, dari mana keberkahan itu ya? Tentu dari Allah ya. Contoh kehidupan yang berkah misalnya seseorang dikaruniai umur yang panjang, badan sehat, rezeki melimpah, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah. Ini tanda-tanda isyarat keluarga yang berkah. Ya. Tapi ada orang yang dikaruniai rezeki yang berlimpah, tapi sakit-sakitan, ya, tidak pernah beribadah, keluarganya berantakan, anaknya ada yang narkoba. Ini tentu bukan berkah, tapi justru musibah. Ya, nah. Ada orang yang penghasilannya pas-pasan, ya, tapi rumah tangganya rukun, ya, anak-anaknya bisa sekolah, ya, 5 orang anaknya bisa sarjana. Padahal penghasilannya pas-pasan, ya. Ini isyarat keberkahan ya. Jadi kehidupan itu bukan matematis ya. Secara logika, secara matematika tidak mungkin dia bisa menyekolahkan anaknya yang 5 orang bisa sampai sarjana. Tapi kenyataannya ada. Itulah berkah ya. Percaya nggak adanya berkah? Percaya ya. Karena Allah itu yang memberikan berkah ya. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Ya. Di ayat lain, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah itu sumber keberkahan dan pencipta yang terbaik. Oleh karena itu bermohonlah kepada Allah untuk mendapatkan keberkahan. Ya. Dengan syarat beriman dan bertakwa. Tadi ayat yang dibacakan oleh qari kita ya. Ini juara nasional waktu MTQ di Padang, Sumatera Barat musim COVID-19 ya. Ya, Ustadz Ilham Lamuddin ya. Luar biasa ya, beliau yang menjadi juara. Itu kenang-kenangan tersendiri ya. Indonesia bisa melaksanakan MTQ tingkat nasional ya di musim COVID. Ya, itu karena Pak Gubernurnya sangat berantusias. Saya yang ketua panitianya. Maka saya ingat betul sang juaranya adalah Ustadz yang membaca Quran tadi. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Apa artinya? Kalau sekiranya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan membukakan pintu-pintu keberkahan, baik yang turun dari langit maupun yang keluar dari dalam bumi. Ini janji Allah ya.
diungkapkan dalam bentuk la fatahna. Di sana ada huruf lam yang oleh para ulama disebut lam taukid. Lam untuk menguatkan, ya, diartikan dalam bahasa Indonesia benar-benar, atau bahkan boleh dikatakan pasti. La fatahna artinya benar-benar kami akan membukakan pintu-pintu keberkahan itu, atau pasti kami akan membukakan pintu-pintu keberkahan. Allah berhak menggunakan kata pasti. Karena itu sekali bermohonlah kepada Allah supaya kita dikaruniai hidup yang berkah. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada tempat yang berkah. Tempat itu tidak pernah sepi dari kunjungan manusia dari segala penjuru dunia. Apakah tempat itu? Apa Bu? Ka'bah Baitullah. Itu tempat yang berkah. Ya. Tidak pernah sepi dari kunjungan manusia walaupun sesaat, ya. Semua orang mukmin pasti bercita-cita untuk bisa datang ke Ka'bah Baitullah. Karena diberkahi oleh Allah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Mengikuti bacaan imam tadi, ya. Ya, Imam As-Sudais. Ya. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubaraka. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun Allah untuk ibadah manusia adalah di Bakkah Mubarakah yang ada di Mekah, Baitullah yang ada di Mekah, ya. Penuh dengan keberkahan dan hudal lil alamin, menjadi petunjuk untuk semesta alam. Ini tempat yang berkah, ya. Antara lain disebutkan keberkahan itu di dalam hadis Nabi, sholat di Masjidil Haram itu lebih utama dari berapa? 100.000 kali sholat di tempat lain, ya. 100.000 lebih utama, ternyata lebih daripada 100.000 kali sholat di tempat lain. Itu salah satu keberkahannya. Maka pengen gak kita ke sana, ibu bapak? Pasti pengen, ya. Ya. Walaupun yang sudah pasti ingin lagi. Karena itu banyaklah berdoa mumpung di bulan Ramadan ini. Apa doanya? Supaya bisa umrah dan haji. Mau saya ajarkan? Baik, boleh diikuti. Allahumma rzuqna ziyarata baitika al-mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Sudah hafal? Belum. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Artinya, ya Allah, beri kami rezeki, beri kami kesempatan untuk berziarah ke rumah-Mu yang agung dan kepada Rasul-Mu yang mulia, ya, pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang, ya, setiap tahun. Bi ahsanil hal, dengan sebaik-baik cara, sebaik-baik keadaan. Nanti dihafalkan itu, bacakan setiap habis sholat, insya Allah dimudahkan untuk berziarah ke rumah Allah,
ke Baitullahil Haram dan juga ke makam Rasulullah, ya, ke Masjid Nabawi. Ya, boleh jadi tahun ini kalau dikabulkan, ya. Ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada waktu yang berkah. Apa waktu yang berkah? Yaitu bulan Ramadan. Dari mana kita tahu? Dari warta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun azim, syahrun mubarakun, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr." Wahai sekalian manusia, telah menaungi kepada kalian satu bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan yang padanya ada satu malam bernilai lebih utama dari 1000 bulan. Jadi bulan Ramadan ini penuh berkah. Ada satu malam yang bernilai lebih utama dari 1000 bulan. Apa itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, dikuatkan di dalam Al-Quran, ya, hadis ini. Ya. Kita ini kan umur kita pendek-pendek, ya. Ya, berapa umur kita? Berdasarkan hadis Rasulullah itu tidak lebih antara 60 sampai 70 tahun. Itu rata-ratanya, ya. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Ya. Umur umatku itu hanya antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum may yazuzu zalika. Sedikit di antara mereka yang melebihi itu. Kalau ada yang sudah lebih dari 70 tahun itu yang sedikit, ya. Itu bonus dari Allah. Sahabat Nabi yang 4 itu 3 umurnya hanya sama dengan Nabi. Hanya 1 yaitu Sayyidina Utsman bin Affan yang melebihi, ya, sampai 80 tahun. Ya. Jadi hanya 1/4 berarti, ya. Kan ada yang meninggal 30 tahun, 40 tahun, ada yang lebih, ya. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, beruntung kita diberkahi Allah dengan bulan Ramadan yang satu malamnya bernilai lebih utama dari 1000 bulan. Kalau dihitung itu menjadi 83 tahun. Kalau bisa bertemu 10 kali sudah 830 tahun, Masya Allah, ya. Ya. Karena itu mari kita gunakan kesempatan emas ini, ya, supaya tadi hidup kita menjadi berkah, ya. Nah, keberkahan itu adanya di bulan suci Ramadan ini, ya. Pasti kita akan bertemu kalau kita konsisten 30 hari atau 29 hari, ya kan? Itu pasti mendapatkan, ya. Asal konsisten dan istiqamah. Kalau kita istiqamah itu akan diturun oleh para malaikat. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Asal konsisten, asal istiqamah, maka malaikat akan turun menjadi penolong, ya. Yang mengatakan, yang membisikkan, tidak usah takut, alla takhafu wala tahzanu, tidak usah bersedih. Bahkan diberi kabar gembira dengan sorga yang dijanjikan Allah. Luar biasa. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan Ramadan tahun ini dengan syarat beriman dan bertakwa, kemudian istiqamah, ya. Mudah-mudahan kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkah di dunia, dan juga kehidupan kita di akhirat, kehidupan yang berkah sehingga akan dimasukkan ke dalam surga yang dijanjikan Allah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.